Para hadirin sekalian, tasawuf dan kesufian itu adalah ajaran ihsan dalam rukun agama. Jadi rukun agama kita ini terbagi tiga. Ada istilahnya iman, ada istilahnya Islam, ada istilahnya ihsan. Ini sesuai dengan hadis Umar bin Khattab. Waktu Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya iman ini dengan makna kita membenarkan, mempercayai, membenarkan ada Allah, ada Rasul, ada kitab Allah, ada malaikat, dan juga ada untung baik, untung jahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun iman. Dan juga ada hari akhirat, bahwa kita tidak hanya tinggal di dunia ini, tapi tempat kita yang abadi, yang kekal nanti di akhirat. Dan juga ditanya mengenai Islam. Islam ini kita mengucap dua kalimat syahadat, menyebut asyhadu an la ilaha illallah, tidak Tuhan yang sebenarnya yang kita sembah melainkan Allah, dan sungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi kita mendirikan salat, kita berpuasa, dan juga kita berzakat, kita naik haji kalau ada kemampuan ke Mekah atau ke tanah mulia. Jadi ini Islam. Jadi iman dan Islam, kita membenarkan ada Allah dan Rasul, kita melakukan salat, ini paling kurang. Berarti kita sudah beriman, sudah Islam. Jadi membenarkan ada Allah dan Rasul, dan kita mendirikan salat. Kalau di Teripa Timur apa Teripa Makmur, semua kita membenarkan ada Allah, ada Rasul, semua kita ada melakukan salat. Kalau di kampung saya itu jarang, banyak yang tidak salah daripada salah, tapi di makmur salat semua. Nah, pemuda, orang tua, laki-laki atau perempuan, maka membenarkan Allah dan Rasul yang mendirikan salat ini merupakan ketentuan daripada iman dan Islam. Tapi kita tidak hanya mencukupkan sekedar membenarkan Allah dan Rasul dan mendirikan salat. Ada rukun agama yang ketiga lagi, anta'budallah ka'annaka, engkau menyembah Allah. Kita salat menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan juga tidak ada engkau melihat Allah, Allah itu melihat engkau. Ya, jadi iman ini belum dikira baik kalau kita tidak merasa dekat Allah, bahwa kita menyaksikan keberadaannya dengan makna tidak terlihat lainnya termasuk diri kita di dalam kita menyaksikan keberadaannya, karena Allah itu sangat dekat dengan kita, lebih dekat Allah itu dari urat leher kita. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Allah itu antara manusia dan hatinya, dan Allah itu sangat dekat, sehingga kalau kita menyaksikan Allah tidak terlihat lainnya. Dengan diri kita lebih dekat Allah kepada kita dengan diri
dengan tubuh dan nyawa. Yang dimaksud diri tubuh dan nyawa. Tubuh dan nyawa kita lebih dekat Allah dari kita dengan tubuh dan nyawa. Itu dikatakan ihsan. Maka dalam kategori ihsan inilah dasar daripada tasawuf dan kesucian. Jadi dasar daripada tasawuf dan kesucian ini ialah dengan dasar kategori agama yang ketiga, yaitu ihsan ini. Gunanya adalah ihsan itu untuk memperbagus amal, perintah Allah yang diperintahkan Allah, sehingga dia beramal itu ikhlas, jujur hati, khusyuk kepada Allah. Amal namanya sembahyang, amal. Kita bisa beramal sembahyang, yaitu merasa takut kepada Allah dan sayang karena Allah dekat dengan kita. Hati kita senantiasa teringat Allah, tidak teringat lainnya. Kita melakukan itu ikhlas karena Allah, bukan karena diri kita dan orang lain. Jadi ikhlas, khusyuk, hubur hati itu ajaran tasawuf. Kalau kita beramal tidak dengan khusyuk, hubur hati, ikhlas, maka amal kita tidak ada pahalanya. Sembahyang kita tidak ada pahalanya. Oh, saya pandai melakukan syarat rukun salat, saya bisa Fatihah baik, rukuk baik, sujud baik, dan juga bertakbir, berniat untuk melakukan salat baik. Tapi kalau tidak ada khusyuk, hujur hati, ikhlas, salat kita itu tidak ada pahala, sah-sah. Bagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menang orang yang beriman yang mereka itu dalam sembahyang mereka khusyuk. Khusyuk artinya patuh karena takut, patuh karena sayang. Maka inilah tujuan diangkat ilmu ketasawufan ini, untuk memperbagus amal. Amal itu sudah ada tapi belum bagus, sah telah sah tapi belum dapat diterima, diberikan pahala timbalan pada orang yang salat itu. Jangan kita salat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, yang mereka sembahyang dalam keadaan lalai, tidak hujur hati, tidak khusyuk untuk melakukan yang demikian. Jadi inilah perlu tasawuf. Maka kepada Tengku Jamalul Hakim dan pakar-pakar tasawuf, di samping dia mengajarkan dahir salat, syarat rukun salat, dan juga diajarkan batin salat, supaya mereka bisa khusyuk, hujur hati, ikhlas dalam melakukan salat. Ini maksudnya, itu batinnya salat. Ini tasawuf. Dan diajarkan juga Anda ilmu kesufian, karena yang diangkat tasawuf dan sufi.